Langsung bakalan sering bengong, saya bakalan sering duduk di kursi Indomaret, jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman tertis ya. Gue manggilnya teman tertis ya karena rata-rata followersnya ada 30-an. Tertis nih perdana gue Mimin ya, admin yang megang akun usia 30-an. Kenalin dulu nih, gue Aji ya, dipanggil Aji. Nih ada temen gue Yoga gitu ya, yang hari ini kita bakal mulai podcastnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap dengerin podcastnya. Mudah-mudahan podcastnya bisa buat jadi teman-teman biar nggak bengong gitu ya. Biar biar jadi apa namanya ya, sharing-sharing cerita-cerita seru lah gitu. Mudah-mudahan juga podcastnya ini nanti bisa jadi awalan untuk kedepannya, nanti bisa ngundang-ngundang orang-orang atau usia 30-an yang punya cerita-cerita seru gitu ya. Nanti ini pokoknya masih belum dikonsep, kita ngalir aja dulu, ngobrol-ngobrol seru. Mudah-mudahan seru gitu ya, asik buat teman-teman. Oke. Gua sebenarnya masih kaku ya teman-teman ya, jadi kagak belum pernah bikin podcast. Jadi nanti yang diundang usia 30-an. Yang diundang usia 30-an, Undang Wapres bisa lah ya. Bisa kalau mau ya. Mas Gibran kalau mau datang silakan datang. Jadi nanti yang dibahas pokoknya sebenarnya gue sih pengennya cerita-cerita itu dari orang-orang biasa aja yo. Jadi kan selama ini podcast itu seringnya ngundang-undang orang-orang yang terkenal ya, influencer-influencer atau Ya, bahkan betul. artis-artis seleb. Tapi sebenarnya ada loh cerita-cerita seru yang ada di orang biasa gitu. Nggak mungkin setiap orang random nih ya kita panggil gitu, kita tanya apa pengalaman menarik hidupnya, pasti ada pengalaman menariknya gitu. Jadi sebenarnya gue tuh pengen menggali itu gitu, konsepnya kayaknya enaknya tuh ngobrol sama orang biasa aja gitu ya, tapi mungkin nanti ada beberapa juga orang yang terkenal gitu ya, mungkin kalau mereka berkenan hadir ikut podcast itu bisa gitu. Tapi kayaknya orang-orang yang punya cerita seru nanti coba gue kasih link gitu ya buat ngirim cerita seru gitu, nanti mereka upload gitu ya, nanti gue baca, kalau emang ceritanya bagus ntar gue undang podcast gitu, kita obrolin ceritanya gitu. Seru ya kayaknya ya. Oke, sekarang kita ini ya ngobrol ya. Kita ngomongin usia 30-an ya. Kita kan ini sebenarnya gue sama Yoga nih umur udah masuk ke usia 30-an ya, tapi juga Gua hampir 30. enak aja lu dulu kan. Tapi kita juga belum lama-lama banget gitu ya. Belum yang 30 yang udah mau selesai, justru baru-baru 30-an gitu. Tapi kenapa sih, mungkin pertanyaannya gimana gitu ya, gimana rasanya masuk usia 30 gitu. Ini ada juga beberapa pertanyaan dari netizen itu, gimana sih rasanya masuk usia 30 gitu. Bahkan ada yang nanya, apa yang harus dilakukan di hari pertama di usia 30? Garing. Ada yang nanya kayak gitu. Menurut gue ya biasa aja, makan tidur biasa ya, beraktivitas gitu. Tapi maksudnya secara garis besar apa yang kira-kira di lu rasain gitu pas lu pertama masuk ke usia 30? Coba ya lu dulu mungkin sharing gimana. Bahkan gue lupa ya. Hari pertama gue usia 30 itu sebenarnya gue lupa. Harus apa, harus gimana, dan apa yang pertama gue lakukan gue nggak tahu. Tapi ya udah ngalir aja, tahu-tahu wah ternyata udah umur 30 ya gitu. Iya. Gitu aja sih. Iya. Lu gimana? Kalau gue ada persiapan khusus gitu? Nggak ada. Cuma gue kayak apa, waktu pertama 30 tuh gue kayak masih ada denial, kayak kok gue udah 30 sih gitu. Udah kepala tiga. Iya ya. Kayak kepala tiga tuh kesannya bapak gitu. Kayak kesannya udah tua, hidup udah flat, bakalan ya isinya kerja cari duit buat keluarga gitu. Kayak mungkin ya emang gitu ya, mungkin uniknya usia 30 sama 20 tuh beda gitu. Usia 20 tuh banyak hal yang terjadi gitu ya kan, kayak usia 20 tuh kita mungkin ada yang udah mulai kerja, usia 20 tuh ada yang baru mulai kerja, ada yang baru lulus kuliah, usia 20 tuh ada yang baru memulai rumah tangga gitu, ada yang mungkin usia 20 tuh baru mulai traveling, baru mulai eksplorasi diri segala macam, baru nyoba hal ini itu. Jadi usia 20 tuh dinamis banget gitu. Jadi dari 20 sampai 29 itu udah banyak hal yang terjadi. Cuma kayaknya kalau 30 itu mulai masuk fase yang Fase menurun gini ya. fase flat gitu ya, fase boring gitu. Kayaknya langsung mulai
Duh, hidup gua ya udah ini arahnya gini, lurus terus gitu. Kayak mungkin kesannya gitu ya usia 30. Tapi ternyata pas dijalanin, pas masuk usia 30, wah, lu masih ada ruang buat fun gitu ya. Tetap lu masih ada ruang buat kayak kita kan berdua nih untuk sekarang hobinya motoran bareng gitu ya. Baru sih, baru ya. Baru ya. Sebelumnya kan ya traveling aja gitu main. Cuma sekarang karena mulai suka motor jadi mulai tetap bisa touring gitu ya. Jadi tetap masih bisa sediain waktu buat touring, masih bisa sediain waktu buat keluarga jalan-jalan itu usia 30 ternyata nggak seperti itu, nggak seboring itu gitu. Oke, itu ya kira-kira mungkin kalau teman-teman gimana? Coba nanti komen ya, sharing gimana kesannya pertama kali masuk ke usia 30 Atau mungkin gitu. punya pengalaman Atau mungkin punya pengalaman apa gitu di usia ya. 30 sharing aja. 30 dapat apa mungkin atau ada perubahan dalam hidup apa silahkan di-share. Oke, lanjut kita jawabin pertanyaan netizen ya. Ada berapa pertanyaan yang masuk, Ji? Banyak banget itu. Ini dari Reski 95, ResJY 95. Bagaimana cara beradaptasi untuk sampai pada titik ini? Gimana ya? Dulu deh. Dulu ya. Adaptasinya emang ya tadi yang gue bilang ya berubah banget itu ya dari yang di usia 20-an sampai 29 itu fokus gua itu mengejar cita-cita gitu, nyari karir, masih ada impian yang mungkin apa ya kelihatannya masih kekejar. Tapi pas ketika usia 30-an gitu mulai berkeluarga, mulai punya anak itu arahnya berubah. Orientasinya berubah. Langsung semua tujuan hidup gua langsung ke keluarga gitu. Langsung buat ngebahagiain anak, langsung buat supaya kebutuhan keluarga yang tercukupi. Jadi sekarang emang berat gitu ya, banyak masalah-masalah dalam kerjaan lah, dalam karir, dalam keluarga, rumah tangga, itu semuanya wajar lah gitu. Jadi dinamikanya tuh berubah dari yang dulu di usia 20-an itu dinamika diri sendiri gitu. Tapi sekarang di usia 30-an itu dinamikanya justru dari keluarga, dari karir, dari macam lah gitu. Jadi adaptasinya gimana ya? Ya kita pertama kita harus apa ya, kalau menurut gue sih banyak-banyak belajar gitu ya, karena di usia 30 tuh justru banyak belajar tentang mungkin ya quarter life crisis gitu ya, atau mungkin belajar tentang karir kita gimana ke depannya, sama kayak misalnya kayak gue nih ya, baru jadi orang tua ya belajar parenting gimana gitu. Jadi semuanya itu adaptasinya ya dengan banyak belajar sama yang paling penting tuh kan masalah di usia 30-an tuh biasanya kita sering bengong ya, jarang jarang punya temen tuh semakin sedikit gitu kan, makin berkurang susah, ya. berkurang makin susah buat buat diajak ngumpul gitu ya. Jadi ya kalau bisa mah temen itu bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Jadi lu punya 1-2 temen aja yang lu jaga gitu, baik itu di kantor atau di rumah atau teman kuliah atau teman sekolah, dijaga aja gitu, tetap ajak ngumpul bareng walaupun udah nikah atau walaupun udah berkeluarga. Jadi buat gua mungkin strateginya buat beradaptasi tadi belajar sama ya tetap ngejaga temen gitu ya, buat temen buat bercerita. Jadi kalau stigma laki-laki tidak bercerita itu salah. Laki-laki itu gak bercerita ke orang yang gak tepat. Laki-laki itu pasti cerita. Jadi malah ke temennya gitu. Tapi lu mending punya temen, cari temen, dijaga temen yang nice. Kalau lu gimana ya? Adaptasinya dalam konteks apa dulu nih? Kalau misalnya adaptasi yang gua rasain ya, umur 30 ini makin lama makin banyak sebenarnya masalah yang dihadapi dari A, B, C, D, F, G sampai Z itu kita ngalamin banyak masalah ya pasti ya. Tinggal gimana kita respons itu. Apakah kita mau nyerah, apakah kita mau komplain, apakah kita mau bangkit, itu pilihan kita sebenarnya. Jadi yang gua alamin adalah untuk adaptasi ya apapun yang terjadi hadapin aja dulu gitu. Kan ada pepatah yang bilang ya semua ada waktunya akan terlewati gitu. Jadi ya ada apapun yang terjadi udah hadapin aja lah. Pasti akan lewat dengan sendirinya. Intinya sih jangan nyerah atau jangan terlalu lama di dalam keterpurukan. Sedih boleh, emang ada waktunya, ada masanya sedih, tapi kalau udah waktunya bangkit ya udah bangkit aja. Itu aja sih. Benar-benar gitu ya. Teman-teman coba sharing gimana cara adaptasinya menurut versi teman-teman ya.
Pertanyaan selanjutnya ya dari PTRL, L-nya banyak banget nih, L gitu ya. Nah, pertanyaan adalah tips cari jodoh di usia 30 tahun. Kalau gua sama Yoga sih alhamdulillah udah nikah. Bahkan nikahnya sebelum usia 30 ya. Sebelum. Sebelum. Dan sekarang udah punya anak di usia 30-an gitu ya. Nah, mungkin gimana? Mungkin beda ya cari jodoh di usia 20 sama 30. Kalau Iya, mungkin banyak faktor juga banyak sih. faktor gitu ya. Kalau menurut lu gimana ya? Kalau dari gua, siapapun orangnya ya pasti namanya jodoh udah ada sebenarnya. Iya. Cuman dari kitanya dari diri kitanya dulu deh. Apakah kita udah siap belum menyambut jodoh kita gitu. Persiapannya dalam banyak hal, dari segi finansial, dari segi mental, dari segi kesiapan apapun lah. Banyak sih yang harus disiapin. Ketika kita udah siap pasti semesta juga mendukung untuk mendatangkan jodohnya gitu. Oke. Kalau dari gue ya, tapi ini dari perspektif laki-laki ya. Perspektif oke. Tapi nanti kalau yang teman tertis yang teman tertis yang perempuan silakan ditambahin gitu ya. Tipsnya gimana cari jodoh. Mungkin kalau di usia 30 itu kalau biar cepat cari jodoh itu ya pertama kita harus terbuka gitu, exposure sama orang-orang gitu ya. Jadi ya jangan di rumah aja gitu. So introvertnya kita ya harus kita istilahnya membuka diri gitu. Ikut komunitas, ikut kajian mungkin ya kalau di agama gitu ya, atau mungkin ikut organisasi gitu. Perluas lingkungan lah ya, lingkungan jaringan. Jadi pencarian jodohnya itu ya nggak di situ-situ aja. Kalau di rumah kan paling scrolling sosmed doang gitu, jadi nggak ketemu gitu. Kita harus banyak gaul gitu, gaul ke sana ke sini dan tadi persiapan mungkin di usia 30 itu kalau udah kenal sama seseorang pasti udah nggak pengen macem-macem ya. Iya. Pasti langsung serius gitu. Jadi tujuannya udah jelas. Tujuannya nikah ya udah nggak ribet sih persiapannya juga. Jadi mungkin udah ngelewatin masa-masa PDKT yang nanya lagi ngapain udah makan belum gitu ya. Aku jemput ya mungkin udah lewat gitu ya. Mungkin ya kalaupun emang kenal ya direct aja gitu ya, direct approach gitu, langsung deketin aja, tanya gitu, saya mau serius gitu. Kalau karena emang udah sama-sama tahu nih tujuannya ke sana gitu, jadi nggak akan aneh-aneh juga. Karena mungkin ya sebenarnya mau nikah kapanpun sih nggak ada batas itu ya, nggak ada, itu kan standar masyarakat aja gitu. Nikah itu sebelum 30 atau setelah 30 itu dianggap aib. Enggak, sebenarnya justru ya terserah gitu. Ini kan kita ngasih tips gitu ya. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke teman-teman, kesiapannya itu dari diri teman-teman sendiri. Jawab dulu pertanyaan diri sendiri, apakah udah siap itu banyak gitu ya, luas ya, dari segi agamanya, dari segi finansial, terutama finansial saya gitu. Udah usia 30 tuh realistis aja, kita perlu uang, cari kerja yang benar. 30 dan berkeluarga dulu ya. 30 dan keluarga itu kebutuhan bakal tinggi banget gitu. Jadi apalagi kalau udah punya anak gitu ya. Umar gitu. Jadi sebaiknya persiapkan dulu, cari. Gimana ngomong tadi? Umar banget pokoknya, asli ini mah pokoknya umat banget gitu ya, kebutuhan tuh banyak banget gitu. Setelah berkeluarga punya anak tuh langsung bakalan sering bengong, bakalan sering duduk di kursi Indomaret, jamin. Ini ngomong-ngomong jadi alasan kenapa ada akun usia 30-an ya, jadi ini juga ada pertanyaan nih dari Ahmad Fakih ya. Oh nyambung. Iya nyambung juga nih. Dia nanya, kenapa bikin akun usia 30 gitu ya. Nah itu cerita. Jadi awalnya gini kronologinya. Kita nih berdua sama-sama temen yang jauh gitu ya. Jarang ketemu. Teman kuliah, kita berdua nih teman kuliah. Jadi kita lama nggak ketemu, tapi saling bertarung di pertarungan masing-masing gitu ya. Saling bertarung di pertarungan masing-masing. Dan akhirnya ada satu momen itu kita motoran gitu ya, touring, dan itu dadakan ya kalau gak salah. Gue ngajak malam gitu, besoknya pagi langsung motoran ke puncak, ayo gas. Nah pas di puncak itu kita langsung ngeluapin banyak hal tentang banyak cerita ya. Gitu. Kita ngelewatin banyak cerita sebenarnya. Dari yang awalnya dulu sering nongkrong bareng kumpul sama teman-teman hingga akhirnya sekarang cuma sempat berdua bertiga doang. Tapi kita ya menjaganya tetap kirim-kiriman reels ya. Jadi kalau ada teman yang kirim-kiriman reels dijaga.
ya, itu worth it banget. Jadi jangan sampai kirim reels nggak dibales, minimal wah iya bener Iya. gitu, gua banget nih gitu. Jangan cuma lu lihat doang gitu, lu scene, tapi juga lu balas pakai reels lain gitu ya, yang Meskipun gak ada kata-kata ya, iya, meskipun balas ada reels kata-kata. lain. Nah, itu jadi setelah itu kita ngeluapin banyak hal, kemumetan kita cerita panjang lebar, dan kayaknya Ceritanya mirip, ceritanya mirip. masalahnya mirip. Jadi kita menyimpulkan spek dapur kita tuh sama gitu ya. Jadi spek dapur kita sama, ceritanya sama, mumetnya sama. Akhirnya karena gue orangnya agak ekstrovert ya, seneng ngobrol gitu, seneng cerita. Tapi gue nggak bisa, nggak punya wadah, dan temen jarang ketemu, cuma punya lu sama beberapa temen yang lain. Jadi akhirnya saking gue mumet ini nggak bisa dipendam, akhirnya cobalah gue mau bikin akun gitu ya, bikin bikin wadah untuk bercerita tentang kemumetan gue. Soalnya kalau gue mumet di status WA, nanti orang-orang pada kasihan sama gue gitu. Ya Allah, ini orang kasihan amat sih, mumet banget gitu. Lebih baik gue punya kayak Gen Z gitu ya, Gen Z sekarang itu punya second account gitu. Nah, gue punya second account tapi yang produktif gitu ya, usia 30-an. Gue share cerita di situ. Awalnya mah cuma 1-2 orang, gue follow-followin teman kerja, follow-followin teman-teman lama. Terus akhirnya lama-lama banyak yang relate gitu ya. Banyak yang relate ya, usia 30-an ternyata masalahnya sama. Masalahnya sama, ngalamin pengalaman yang sama, yang dihadapi hampir sama gitu ya. Masalah di kantor, masalah keluarga, segala macam. Itu semua ternyata sama. Dan ya itu, jadi awal mula ternyata lahirnya akun usia 30-an itu awalnya berbagi keresahan, berbagi cerita-cerita gitu ya. Nah, nanti mungkin kedepannya ya kalau emang rame gitu ya, itu mungkin kita bisa jadi komunitas gitu ya, bisa sharing, bisa make up teman-teman yang usia 30-an. Saling berbagi pengalaman cerita, sih. Pengalaman, ya. Bukan ngajarin ya, karena kalau kita bukan ngajarin. Kalau ngajarin ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih sukses juga, ada yang lebih senior kan. Gitu. Omongan kita di sini mungkin apaan sih? Mungkin receh bagi mereka, tapi bagi anak-anak yang belum pernah ngalamin, mungkin ini berguna ya buat mereka ya. Iya, mungkin gitu ya. Jadi mungkin kita ya juga cuma berbagi keresahan aja gitu ya. Mungkin manfaatnya mungkin teman-teman nanti ya kayak oh iya ya ternyata gue nggak sendiri gitu. Minimal keluar statement itu dari teman-teman. Oh ya gue nggak sendiri. Oh gue relate nih. Gue nggak sendiri. Jadi tenang aja. Soalnya gini ya, ada di akun gue tuh yang di akun kita usia 30-an tuh ada yang ini, ada yang komen dia tuh berat banget masalahnya, sampai mau diri. Kan itu kasihan ya, gue sedih. Maksud gue jangan gitu. Kita sesama usia 30-an harus saling menguatkan gitu. Jangan nyerah gitu. Tenang, lu nggak sendiri gitu. Semua juga di fase ini sama gitu. Usia 30-an itu sama ya, sama-sama pejuang keluarga, sama-sama kaget ya. Usia 30-an itu kan kaget ya, dari yang masih hahaha sekarang jadi gitu ya. Jadi stres gitu, jadi mumet gitu. Nah itu tenang, lu nggak sendiri. Kita juga sama stres. Makanya ini podcast ini harapannya ya buat berbagi gitu ya, berbagi supaya teman-teman tuh rasain apa yang kita rasain juga. Semangat bertarung teman-teman tertis. Ya. Lanjut ke pertanyaan apa nih ya? Gue yang pilih berarti sekarang. Ya. Nih dari pusing banget bacanya gue. Ihsan Tecinger. Oke. Apa goals bapak-bapak di usia 30-an? Goals. Dulu ya. Di usia 30-an, goalsnya financial freedom sih sebenarnya. Itu kayaknya semua. Itu susah banget. Sumpah. Udah muter-muter kemana, aduh tetap aja belum financial freedom. Ya. Tapi kalau ada goals, mana? Bentar, goalsnya ya? Iya sih, itu sih. Itu ya. Dalam waktu dekat ya. Karena seiring berjalannya waktu, yang darinya muda punya goals banyak nih. Dihantam oleh kenyataan, hilang tuh, bubar tuh, hancur tuh goals tuh. Jadi goals yang paling rendah itu ya survive aja dulu. Iya, ini ya. Akan ada di titik itu ketika lu akan dihantam oleh kenyataan realita dan itu bener-bener bikin lu terpuruk. Itu goal 1 survive, itu lu udah survive, lu udah bagus banget. Betul. Lu bisa survive udah keren banget. Banyak yang nanya kan usia 30-an tuh harusnya udah sukses, harusnya udah punya jabatan. Usia 30-an tuh masih waras aja udah bagus. Udah gila. Masih udah bagus. Usia 30-an tuh masih punya pengetahuan.
karena kita transisi dari masa muda ke mulai masuk fase apa ya, kalau laki-laki mungkin tanggung jawab gitu ya, masa-masa bertanggung jawab itu kita jadi pejuang keluarga gitu. Jadi gue juga sepakat gitu ya. Kemarin tuh konten gue yang tentang gue cuma nulis status gitu ya, konten gue tentang yang kita usahakan bebas finansial di usia 40 itu rame banget. Banyak yang like, banyak yang repost, banyak yang amin keras banget, amin paling keras gitu. Nah berarti sebenarnya tujuan sama gitu ya. Usia 30 itu hampir bukan mobil impian, bukan iPhone, bukan motor impian. Minimal tuh financial freedom, minimal nggak punya utang, punya tabungan, gitu kan, punya investasi gitu ya, punya kontrakan 10 pintu. Itu impian gue. Garing. Ya pokoknya kebutuhan keluarga udah safe gitu ya, udah safe, kitanya udah settle. Kalau gue sih masih ada impian untuk karir gitu ya, kalau gue ya. Jadi ya salah satunya tujuan besarnya emang financial freedom gitu ya, tapi melalui itu gitu. Jadi kalau karir gue masih punya cita-cita karir tertentu nih, jenjang karir yang masih gue kejar, harapannya ya dengan itu bisa bebas finansial nanti ke depannya gitu. Ya itu ultimate goalnya itu bebas finansial, karena ya itu semuanya kayaknya usia 30-an tuh hantaman finansialnya berat banget. Jadi dari kebutuhan keluarga, dari cicilan yang udah mulai cicilan yang mungkin KPR ya, yang mungkin cicilan mobil, motor, kendaraan, kerjaan yang mungkin, atau mungkin yang baru mulai usaha, mulai bisnis itu atau mungkin banyak juga yang sandwich generation. Nah ini juga nanti kita coba bahas sandwich generation. Ada pertanyaan juga mungkin sandwich generation. Tenang aja, sandwich generation itu kamu udah mengunci tiket surga. Jadi gak usah khawatir ya, sandwich generation. Itu ya, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita ngomongin sandwich generation ya mungkin ya. Di usia ini masih sandwich generation gak sih, Min? Gue dulu ya. Jadi gini, kalau gue sih pribadi, alhamdulillahnya gue nggak sandwich generation. Tapi kalau gue dikasih rezeki lebih, anggaplah gaji gue 2 digit ya. Untuk sekarang belum. Yang nggak 2 digit komen. Dia untuk sekarang karena gaji gue masih ya pas-pasan lah, cukup lah, nggak kurang nggak lebih gitu ya, cukup untuk biaya hidup gitu ya. Nah itu sebenarnya pengen banget kalau gaji gue lebih tuh, gue pengen banget ngasih orang tua. Ya, tapi orang tua tuh nggak minta. Alhamdulillah gue nggak biayain orang tua gitu ya, bukan yang sandwich generation. Tapi seandainya gue punya rezeki lebih tuh, gue pengen ngasih orang tua gitu. Pengen gitu ngasih lebih gitu, ngasih sebagian penghasilan gue untuk orang tua. Karena gini men, gue ngerasa ya emang anak tuh nggak utang apa-apa ke orang tua juga pasti nggak minta gitu ya. Tapi ya ada hati kecil gue yang karena sekarang udah ngerasa jadi orang tua ya, gue tuh kayak langsung ternyata orang tua gue dulu sesusah ini gitu yang rawat gue gitu, yang membesarkan gue gitu ya, secapek ini gitu. Kalau gue sampai jadi udah ketika udah jadi orang tua tuh akan ada satu titik di mana lu akan ngerti semua yang orang tua lu ucapin dulu, yang mungkin lu berantem sama orang tua lu dulu, terus orang tua lu bilang nanti kamu udah ngerti, kamu bakal ngerti kalau itu di keluarga. Itu baru relate sekarang pas udah jadi orang tua. Dulu sering ngebantah gitu ya, sering ngedebat dengan keegoan kita. Itu sekarang mulai tersadar. Jadi sekarang tuh akan berbeda ngeliat orang tua, bahwa orang tua kita akan lebih sayang sama orang tua karena kita udah mulai ngerasain gitu. Jadi pengen ngasih lebih ke orang tua apapun. Bahkan kalau gua kedapatan rezeki lebih atau misalnya tiba-tiba gue kepilih jadi anggota DPR misalnya, impian kalian semua kan, jadi anggota DPR itu orang tua gue berangkatin haji gitu. Karena emang ya tujuannya tadi selain financial freedom ya ngebahagiain keluarga itu ya luas, include istri, anak, sama orang tua gitu. Orang tua jadi itu sih. Jadi sandwich generation, gue juga bingung kenapa sih Gen Z itu pada permasalahan sandwich generation itu tuh sebenarnya ya jangan dijadiin beban gitu ya, sebenarnya itu tabungan kalau menurut gue. Saya kan banyak yang ngeluh tuh kerja gaji 5-7 juta ngasih orang tua 2 juta terus diupdate gitu di Twitter. Ya udah sih malah jadi nggak berkah kalau diupdate kayak gitu kan ya, mending ya udah di masih 2 juta ke orang tua cukup pasti, dan ya udah ikhlasin lepas gitu, aku biaya nggak usah diungkit-ungkit. terus biaya susu dulu pas lu masih kecil
berapa biaya pendidikan yang orang tua keluarin buat lu dulu sampai sekarang bisa lu kerja, ya. Gitu. Kalau lu gimana ya? Kalau gua sendiri bisa dibilang sandwich generation juga enggak sih ya. Tapi berbakti sama orang tua itu wajib sih. Ya, meskipun kita ada rezeki berapa, tetap ada gua bisa bilang ada hak orang tua juga di situ. Betul. Meskipun nggak banyak atau cuma berapa lah gitu. Apalagi kita anak laki-laki. Iya, betul. Tapi buat teman-teman yang jadi sandwich generation nggak salah sebenarnya, itu adalah yang mau nggak mau harus dijalanin. Gitu. Siapa lagi kan kalau bukan lu gitu ya. Ini orang tuh mau minta ke siapa lagi coba ya? Masa mau minta ke tetangga? Karena kalau bukan ke lu juga ke siapa lagi? Iya, saudara nggak mungkin juga. Iya. Emang lu nggak malu orang tua minjem duit ke sepupu lu, tapi lu punya penghasilan lebih? Cuma tiket neraka. Tiket neraka itu. Ini pertanyaan dari Alfi Zulfikar. Oke. Bagaimana rasanya usia 30? Apakah tetap inner child? Kalau gua konteksnya inner child itu ada beberapa barang ya, yang dulu waktu gua kecil tuh nggak kesampaian, cuma bisa ngebayangin doang gitu. Itu motor sih. Motor. Iya, motor, meskipun motor-motor jadul, tapi ketika gua beli itu sekarang, itu jadi barang mewah buat gua gitu. Buat kesenangan gua, karena kayak ngobatin masa kecil gua yang nggak kesampaian punya motor itu gitu. Jadi sekarang gue punya motor itu, gue rawat, gue pakai dengan bahagia, dengan memori-memori masa kecil gue, udah happy banget sih itu. Iya. Simple tapi buat gue itu worth it lah. Mantap. Kalau gue ya inner child-nya sih masih ada gitu ya. Bahkan gue tuh masih ada di fase yang kalau pas lagi berat banget itu masalah, gue kayak ngerasa gue masih butuh bapak gitu, butuh bokap gue gitu. Sosok orang tua, karena kan dulu apa-apa sekarang dulu tuh ya, kalau kita ada masalah misalnya apa hilang, misalnya sepeda hilang atau misalnya langsung ngadu ke orang tua, selesai masalah gitu ya ke orang tua, terus masalah selesai, udah nggak apa-apa gitu ya, dipeluk bokap gitu, terus misalnya udah nggak apa-apa ntar dibeliin lagi gitu. Sekarang motor hilang ya lu cuma bisa cari gantinya gitu, cari duit lagi buat cari gantinya sama lapor polisi. Bukan lapor bokap ya? Bukan lapor bokap, cerita aja ke bokap, tapi udah minta motor baru lagi ke bokap. Itu yang itu sama kayak masih ngerasa masih senang main game ya, beberapa kali, terus kayak ya motoran gitu ya. Dulu gue seneng otomotif, seneng mobil, nah itu walaupun sekarang udah jarang, tapi ya masih seneng gitu ya kalau ngeliat mobil drift, mobil modifan gitu ya, itu masih seneng. Nah, itu yang kadang ya nggak hilang gitu. Tapi gue pernah dengar ada quotes gini, don't throw away your inner child, jangan buang inner child lu gitu. Simpan itu untuk anak lu gitu. Jadi kalaupun kita udah jadi orang tua, kita nggak boleh kaku gitu. Kita harus tetap bisa main petak umpet sama anak kita. Kita harus tetap bisa main game bareng. Iya, main game bareng sama anak ya, betul. Jadi orang tua yang seru gitu. Jadi bukan berarti jadi orang tua yang kaku, cuma bisa nemenin anak duduk sambil main HP, enggak gitu. Lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Yaswars. Kayaknya Laswars. Intinya dia nanya keuangan Pak gitu ya. Maksudnya dia mau bahas keuangan. Ini beberapa kali sebenarnya ada netizen yang minta bahas keuangan. Betul. Ya, gimana cara mengelola keuangan yang baik? Sebenarnya gampang sih. Gimana? Mengelola keuangan tuh kalau duitnya banyak tuh gampang. Yang pusing duitnya terbatas. Dan expense-nya gede banget. Itu dia. Kalau lu gimana ngakalinnya? Pernah ngalamin ini? Habis bensin di tengah jalan? Mas kawin gue teman-teman, mas kawin masih aman. Tolong komen yang mas kawinnya udah nggak tahu kabarnya kemana gitu ya. Dan ini gue juga yang masih gue usahain ya, ini buat istri gue nih ya, doain aku deh sebagai suami kamu bisa punya rezeki lebih buat mas kawin kita gitu ya. Bahkan lebih ya. Bahkan lebih mudah-mudahan gitu ya.
kalau dari versi gua ya, sebenarnya kan ini ada dua versi ya. Kalau Yoga nih nanti coba cerita gitu ya. Kalau gua sih eh, di tim yang atau mazhab itu mazhab yang semua penghasilan itu apa namanya semua kebutuhan keluarga itu istri yang kelola. Jadi gua hanya megang operasional buat makan, bensin, sama buat jajan-jajan lah gitu ya, sama ya buat kebutuhan-kebutuhan gua aja dan itu nggak banyak. Berarti udah gue hitung-hitung dan itu nggak banyak. Jadi gua tetap dipegangin duit untuk mengelola keuangan, bukan mengelola, untuk operasional harian gue yang makan, kerja, bensin, kalau ada dana-dana darurat, misalnya bahan bocor apa itu tetap gue ada duit gitu ya. Nah, tapi semua kebutuhan keluarga itu istri gue yang atur. Karena ya gue tipe orang yang impulsif gitu, tipe orang yang nggak bisa megang duit gitu. Ya istri gue sih ya mungkin masih lebih baik dari gue, tapi Manage keuangannya. keuangannya lebih baik, lebih detail, lebih rinci gitu ya. Dan gue tipe orang yang pusing gitu, pusing, gue kerjaan gue udah banyak gitu ya, banyak masalah di kantor, banyak kerjaan. Dan gue kalau dulu pas pertama, dulu gue pernah LDM ya, Oh ya. megang gaji sendiri sendiri gitu ya. Ya. Gue kalau manage gaji gue sendiri itu suka pusing. Jadi pas gajian terus gue ambil buat ini, ambil ini buat ini, buat ini kepake, gue tinggal segini, gue pusing gitu. Jadi mending gue nggak mau pusing. Udah lah, biar bini gue yang pusing. Jadi tapi bini gue juga mau gitu ya, karena saya kita udah komunikasi bahwa ya udah gitu, biar aku yang kelola gitu, kamu pegang operasional gitu. Jadi minimal masalah gue berkurang di situ. Walaupun kadang memang kalau misalnya pas habis tengah jalan dia cerita juga, ya gue jadi pusing gitu ya. Tapi ya minimal sampai belum habis tuh gue nggak pusing gitu. Soalnya kalau gue lihat saldo, lihat ini tuh gue suka pusing. Jadi udahlah, setelah gajian transfer ke istri buat kebutuhan keluarga, sisain buat operasional. Kalau lu gimana? Kalau bahasnya konteksnya tentang manage keuangan itu full di gua sih kalau gua ya. Karena bukan gak percaya ya, gua rasa istri gua juga kayaknya kalau jadi gua lebih pusing lagi. Nah, itu dia. Mending gua aja yang pusing deh, muter-muter duit gimana caranya biar cukup sampai akhir bulan dan istri ya terima sekian gitu. Tapi lu ngejamin cukup gitu ngejamin cukup. Tapi gimana caranya? Pokoknya nanti lu ketemu dah jalannya gimana caranya lu dapat duit. Yang penting halal ya. Gimana caranya lu dapat duit, dapat pemasukan tambahan, entah itu jualan, entah itu online shop atau buka jasa, itu akan ketemu jalan sendirinya deh kalau lu mau usaha gitu. Tapi mau nggak mau lu ntar ketika ada kebutuhan, lu kan cari jalan sendiri, entah itu usaha, pinjam duit juga. Iya. Set 3 bulan tuh pasti pinjam duit, masih punya utang, masa mungkin nggak punya utang. Kalau lu mau waris pasti nggak punya utang, kalau perintis itu punya utang. Gue juga masih ada utang, masih ada cicilan, jadi wajar kan gitu ya. Habis tengah jalan tuh pernah nggak? Coba komen habis tengah jalan, gaji habis tengah jalan. Bukan karena boros. Kita juga bingung sih. Iya, karena pengeluarannya banyak ya. Tiba-tiba bulan itu pengeluarannya banyak ya. Misalnya anak sakit lah, tiba-tiba harus berobat atau apalah gitu ya, atau yang misalnya kayak untuk pernah motor hilang gitu kan, itu kan juga akhirnya nambah pengeluaran lagi. Iya, tapi alhamdulillah istri-istri kita sangat suportif ya tentang keuangan, jadi nggak komplain atau nggak mempermasalahkan finansial kita karena kalau udah berumah tangga kayaknya udah harus saling ngerti ya, udah harus fase saling ngerti, nggak ada komplain, nggak ada nuntut apa-apa ya. Gimana caranya kita kerjasama gitu. Lanjut. Satu lagi ya mungkin pertanyaan yang mau dibahas biar nggak lama. Ini pesan untuk umur 20-an deh. Oke, pesan untuk umur 20-an. Dari underscore Patrick Core underscore. R-nya banyak 3 kali. Pesan untuk umur 20-an. Dulu deh. Oke. Mana sih tadi? Gue sambil mikir. Jadi kalau gua sih mungkin untuk umur 20-an lu masih punya banyak kesempatan ya. Masih punya banyak ruang untuk mencoba. Kesempatan coba, semua kesempatan, segala kemungkinan itu coba. Jangan belum mencoba tuh udah nyerah. Akhirnya gue nggak bisa, coba aja. Karena peluang lu masih banyak dibanding kita usia 30-an gitu.
dan lu masih punya ruang buat melakukan kesalahan dan kegagalan. Jadi kalau melakukan kesalahan di usia 20-an itu nggak terlalu fatal gitu dibanding di usia 30-an. Dan kalau lu gagal di usia 20-an, lu masih punya waktu gitu. Sementara kita ini di usia 30-an tuh udah terbatas gitu ya, karena kita udah punya tanggungan, udah punya keluarga, tidak ada orang yang ada di belakang kita. Kalau kita gagal, kalau kita melakukan kesalahan, ya anggaplah worst case-nya gitu ya, misalnya kita tiba-tiba nggak punya kerjaan gitu ya, dipecat gitu, itu bakalan fatal gitu untuk beberapa orang gitu ya, untuk keluarga kita, buat istri kita, anak-anak kita, itu bakal gimana nyusunya gimana, anak minum susunya gimana, pampersnya gimana gitu, terus makan apa gitu, itu yang akan bikin pusing gitu. Tapi kalau lu usia 20-an, lu gak usah takut gagal, justru idealisme itu penting. Jadi lu jaga di kantor itu, misalnya ada hal-hal yang menurut lu salah, ya lu betulin, lu koreksi. Lu nggak usah takut dipecat, nggak usah takut pindah gitu ya, kalau merasa kerjaan lu nggak nyaman atau mungkin lu nggak berkembang di satu tempat, itu lu pindah aja, karena lu masih punya banyak kesempatan. Beda dengan kita yang kalau mau loncat nih, kita harus lihat dulu perahunya udah kelihatan belum di depan gitu ya. Kalau kalau loncat perahunya masih jauh, gak nyampe kecebur, kita main tenggelam gitu. Jadi kita harus bunuh diri dong iya, namanya. jadi perhitungannya lain usia 30-an sama usia 20-an. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Usia 20-an tuh lu masih punya banyak kesempatan, coba semuanya, eksplorasi diri gitu ya, sampai akhirnya settle di usia 30. Ya, Kalau lu gimana? nyambung dari lu sih. Kalau gua teman-teman yang di usia 20-an sekarang banyakin pengalaman lah di bidang apapun. Nanti lo akan ketemu dengan satu bidang yang akan lu rasa itu cocok di hidup lu, dengan gaya hidup lu, dengan lingkungan lu. Itu akan ketemu dengan sendirinya. Ketika lu udah ketemu di bidang itu, lu perdalam. Lu perdalam di bidang itu, lu kuasain, lu jadi master, jadi expert di situ, udah fokus di situ. Nanti yang lain akan ngikutin ke lu gitu. Itu aja sih. Sama kalau lu masih punya banyak goals, oke, fine, bikin list aja, nggak apa-apa, bikin list sampai lu akan ketemu realita, dengan sendirinya akan bubar itu list di situ. Dan lu akan belajar lagi membangun goals yang proper. Gitu. Betul. Oke, kayaknya itu kali ya. Cukup lah ya. Nanti sebenarnya banyak nih pertanyaan ya teman-teman. Masih banyak, betul. Masih banyak pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa bahas sekarang gitu ya. Nanti mungkin di episode selanjutnya, mudah-mudahan juga ada waktu gitu ya, kita ada kesempatan di podcast. Dan gue say sorry kalau misalnya jawaban-jawaban kita agak kurang memuaskan. Kan ini baru pertama ya, Ji ya. Kita masih belajar juga lah. Jadi nanti nanti teman-teman komen kira-kira gimana bagusnya podcastnya, atau apa bahasnya, apakah perlu ada topik-topik tertentu gitu nanti, atau ngundang siapa, silakan komen gitu ya. Jadi mungkin itu, terima kasih teman-teman yang udah nonton, udah menghabiskan waktunya buat nonton podcast kita. Jangan lupa subscribe gitu ya, tekan tombol loncengnya, dan komen-komen gitu ya, share podcast ini ke teman-teman ke usia 30-an biar mungkin relate gitu ya, biar akun kita makin berkembang. Terima kasih. Yuk, semangat, tertis. Guys.